Jadi memang Bapak Ibu, kekayaan itu seperti Karun, ya Karun sombong karena kekayaan, sombong karena fisiknya seperti umat Nabi Hud ini. Jadi umat Nabi itu sombong karena fisiknya yang kuat. Tidak ada satupun kaum yang bisa melawan mereka, kuat sekali, besar-besar. Banyak juga orang yang sombong karena fisik. Ya kalau umat Nabi Hud sombong karena fisik yang kuat, tapi sekarang ada orang yang sombong karena fisiknya yang gagah gitu, yang rancak. Itu makanya orang rancak kok jalannya beda aja orang tak rancak. Kalau orang tak rancak kancang jalannya. Enggak, kalau orang rancak lambe-lambe jalannya. Nah, tuh memang ciri orang rancak tuh itu. Yang ini cari orang. Tuh. Harta kadang datang, kadang pergi. Kalau fisik juga begitu, enggak lama-lama tuh. Tapi kalau sombong dengan ilmu permanen, Pak, sampai mati. Ilmu yang paling banyak manusia celaka nih, Pak. Dengan ilmu nih. Sombongnya dengan ilmu. Nah, tapi ada orang yang sombong karena ibadahnya. Ada yang sombong karena ibadahnya, Pak Ibu. Karena ibadahnya dia menjadi sombong. Merasa dirinya lebih taat, lebih baik, lebih saleh dari orang lain. Itu tidak boleh juga pernah dibiarkan oleh Allah di muka bumi ini. Nah, makanya umat Nabi Hud itu dibinasakan oleh Allah karena dosa jabbarin, dosa kesombongannya. Ya, dan tidak mau menerima nasihat. Dan ciri orang sombong itu begitu. Orang sombong itu tidak mau diberikan kebenaran. Makanya apa itu sombong kata Nabi? Batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Ternyata kita ini kategori sombong. Kenapa? Kita tidak terima kebenaran. Maka pernah saya contohkan, salah satu contoh aja. Ya, bapak-bapak, mohon maaf nih, saya harus sampaikan begitu juga. Bapak-bapak yang perokok, ya, yang merokok. Coba Bapak Ibu tanya, rokok itu baik atau buruk? Kalau oh baik Ustaz, kalau baik kasih anak Bapak rokok. Azab kalau kau benar. Maka benar didatangkan Allah azab tuh, datang angin sarsan, ya, sarsaran itu, rihan sarsaran itu. Ya, angin yang kuat, yang suaranya menggelegar, yang mencari orang, yang mencabut orang, memutar-mutar orang sampai dihentakkan lagi ke tanah serta 7 hari 8 malam diputar-putar di atas langit. Masa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Terakhir kita bahas tentang Nabi Nuh, di mana pada akhir kisah Nabi Nuh itu semua umatnya ditenggelamkan oleh Allah kecuali yang beriman, dan itu hanya jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 80 orang, yang sebagiannya pun sudah tua-tua ya. Nah, dari yang 80 orang yang selamat ini ada 3 putranya yang bernama Sam, Ham, dan Yafis. Ini 3 putra Nuh yang selamat. Sam, Ham, Yafis. Sementara 1 Kan'an, ya, atau Yam, dalam kitab perjanjian lama itu namanya Yam ya. Nama aslinya Yam, tapi terkenal dengan nama Kan'an. Itu tenggelam bersama ibunya yang durhaka. Nah, setelah ini Nabi Nuh ya terombang-ambing dalam dahsyatnya itu gelombang besar, konon katanya 40 hari 40 malam, maka kemudian berlabuhlah kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Bukit Judi itu di daerah sekitar Irak sekarang. Maka turunlah mereka, lalu kemudian membangun lagi kehidupan. Dari 3 turunan Nabi Nuh inilah berkembang biak manusia sampai kita hari ini, dari keturunan Sam, Ham, dan Yafis. Nah, sekarang kita akan bahas kisah Nabi Hud, karena Nabi Hud ini adalah turunan dari Sam. Jadi Bapak Ibu, nabi-nabi yang diutus Allah itu seluruhnya keturunan Sam bin Nuh. Ya, dari keturunan Ham dan Yafis itu tidak didapatkan cerita ada nabi yang turun dari 2 anak Nabi Nuh ini. Semua nabi-nabi turunan Nabi Nuh itu dari anaknya yang bernama Sam. Dan itulah kenapa bangsa yang melahirkan para nabi disebut bangsa Semit. Nah, bangsa Sam atau bangsa Semit ini yang paling banyak melahirkan nabi adalah Bani Israel nanti. Itu kata Nabi,
Dari 124 nabi dan rasul itu seluruhnya diturunkan ke Bani Israel. Kecuali hanya 4 nabi yang diturunkan dari bangsa Arab. Nah, jadi bangsa Arab, bangsa Yahudi itu keturunan Sam. Nah, dari sekian ratus ribu nabi, hanya 4 yang dari bangsa Arab. Nah, keempatnya adalah Hud, Saleh, Syuaib, dan Nabi Muhammad. Nah, tapi hebatnya Bapak Ibu, keempat nabi ini atau 3 nabi sebelumnya, Hud, Saleh, Syuaib, itu tidak ada dalam kitab Taurat dan Injil yang mereka miliki sekarang. Jadi cerita Nabi Nuh ada, cerita Ibrahim ada, cerita Yusuf ada. Tapi cerita Hud, cerita Saleh, cerita Syuaib tidak ada dalam kitab ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa? Karena yang 4 nabi ini orang Arab. Yang 3 nabi ini orang Arab, namanya Arab Baidah. Arab yang sudah dipunahkan oleh Allah. Karena Arab itu ada 3. Ada Arab Baidah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah namanya. Arab Baidah itu Arab yang sudah dipunahkan oleh Allah. Itulah bangsa Ad dan bangsa Samud. Mereka dipunahkan, tidak ada satupun yang disisakan oleh Allah. Arab Aribah itu orang Yaman. Ya, orang Yaman. Termasuk salah satunya di kabilah Jurhum yang pindah ke Makkah. Lalu kemudian di Makkah mereka salah satu putrinya menikah dengan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail ini bukan orang Arab. Karena Nabi Ismail itu ibunya Hajar itu orang Mesir, orang Kipti. Bapaknya Ibrahim orang Babil, orang Irak. Jadi bapaknya orang Babil, ibunya orang Kipti. Cuman Ismail waktu lahir ditaruh di Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Maka datanglah orang Arab ke sana. Salah satu wanita dari Arab Jurhum ini menikah dengan Nabi Ismail. Maka keturunannya disebut Arab Musta'ribah. Arab yang terarabkan, bukan Arab yang original. Itu jawabannya, ceritanya. Jadi bangsa Arab yang asli itu bangsa Hud dan bangsa Samud, ya, kaum Ad dan kaum Samud itu, ya, kaum umatnya Nabi Hud dan kaum umatnya umatnya Nabi Saleh. Termasuk nanti umat Nabi Syuaib, ya, bangsa Madian, itu Arab. Tapi dalam kitab Injil, Taurat tidak ada. Ketiga nabi tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani maupun orang Yahudi menolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Kenapa Nabi Muhammad ditolak sebagai nabi? Karena Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab. Andai dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ada 3 nabi yang bukan orang Bani Israel, yaitu ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Syuaib, maka mereka bagaimana menolak Muhammad sebagai nabi dari bangsa Arab? Toh sebelumnya ada juga nabi dari bangsa Arab. Ini bukti kitab Taurat dan Injil sudah diubah. Nabi Nuh ada, padahal Nabi Nuh hidup sebelum Nabi Hud. Dalam kitab Taurat dan Injil ada Nabi Nuh, tapi Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib tidak ada. Kenapa? Karena ketiga nabi ini bangsa Arab. Mereka benci dengan bangsa Arab. Karena itu cerita 3 nabi ini dihapus dalam kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Karena mereka menolak Nabi Muhammad yang lahir bukan dari mereka. Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab dan mereka tidak mau. Karena mereka merasa umat pilihan, nabi-nabi harus dari bangsa mereka. Nah, jadi kaum Ad ini Bapak Ibu adalah turunan daripada Sam bin Nuh, sama dengan Bani Israel nanti. Jadi keturunan Sam bin Nuh. Nah, cerita Nabi Hud ini Bapak Ibu ada sekitar 10 surat yang menceritakannya. Jumlah ayatnya kurang lebih ada itu ya 10 surat dan banyak sekali ayat-ayatnya, ada 68 ayat kurang lebih. Tapi kita akan bahasnya di surat Hud, ya, di surat Hud, nama surat Hud sendiri ayat 50 sampai 60. Nama lengkapnya Hud ini adalah Hud bin Abdullah bin Riba bin Jarud bin Ad. Makanya disebut bangsa Ad, ya, karena Ad itu nama nenek moyangnya. Bin Hud bin Iram, maka disebut juga bangsa Iram. Irama zatil imad, ya, maka disebut juga bangsa Iram. Bin Sam bin Nuh. Nah, jadi Nabi Hud ini adalah turunan ke-7 dari Nabi Nuh. Nah, kemarin kita bicara Nabi Nuh itu turunan ke-9 dari Nabi Adam. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu adalah
9 generasi. Dari Nabi Nuh ke Nabi Hud ada 7 generasi. Jadi kalau diurut dari Nabi Adam, Nabi Hud ini turunan yang ke-16 dari Nabi Adam. Panjang jaraknya ya. Nah, Nabi Hud ini itu diutus ke bangsa Ad, yang bangsa Ad itu domisilinya di Hadramaut sekarang, antara Hadramaut dan Oman ya. Makanya disebut bangsa Arab. Dan mereka berdomisili di tempat yang namanya Ahqaf. Maka ada satu surat namanya surat Ahqaf. Ya, surat Ahqaf itu nama negeri yang dihuni oleh bangsa Ad. Dan itu disebutkan di surah Al-Ahqaf ayat 21, wazkur akha Ad iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Kata Allah, ceritakanlah cerita Nabi Hud yang Nabi Hud itu mengingatkan kaumnya yang tinggal di Ahqaf. Nah, jadi Ahqaf itu nama tempat ya, tempat umat Nabi Hud. Nah, umat Nabi Hud ini Ibu diberikan kelebihan oleh Allah berupa badan yang sangat kuat. Badannya besar-besar. Bahkan dia mengatakan badannya itu ada yang melebihi besarnya badan Nabi Adam dulu. Ya, tapi sebagian riwayat mengatakan badan mereka seukuran nenek moyang itu Adam. Karena Adam itu tingginya kata Nabi situna zira'an, 60 hasta. Ya, 60 hasta. Ya, lebar badan Nabi Adam itu 7 hasta. Jadi lebar Nabi Adam itu 7 hasta, panjangnya 60 hasta. Jadi Nabi Adam itu ya tingginya sekitar 50 meter lah. Itu tinggi Nabi Adam itu, Pak. Kalau duduk Nabi Adam di musinin ku 5 kepala yang letak itu, Pak. Gadang ya. Jadi umat Nabi Hud itu besar-besar. Ya. Itu kenapa kalau Bapak Ibu baca nanti di surah Asy-Syu'ara ya 130, fa iza batastum jabbarin. Mereka itu Ibu kalau ingin menguasai satu kaum, jadi ada satu suku, satu kaum yang ingin mereka taklukkan, cukup satu orang aja kirim ke sana. Itu mati semua negeri itu tuh. Saking besar-besarnya, Pak. Ya, bangsa Hud itu besar-besar badannya. Nah, itulah kenapa salah satu kebiasaan mereka, Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-A'raf ayat 74, apa kebiasaan orang-orang bangsa Ad ini? Tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan. Jadi umat Nabi Hud itu kelebihannya mereka bangun istana-istana di lembah-lembah. Di lembah-lembah itu mereka bangun istana-istana. Lalu kalau di gunung-gunung, itu gunung-gunung itu mereka pahat. Ya, gunung-gunung itu mereka pahat jadi istana pula. Jadi gunung-gunung itu Ibu mereka pahat. Oh, itu ya mereka bikin istana, gunung-gunung itu mereka pahat. Bagaimana caranya wallahu alam lah. Tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka itu badannya besar-besar. Sehingga kata Allah irama zatil iman allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Mereka bangun gedung-gedung tinggi, yang gedung tinggi itu tidak ada satupun negeri bangsa yang bisa membangun seperti yang mereka bangun. Jadi di masa itu mereka bangun imad. Imad itu irama zatil imad, mereka bangun gedung-gedung pencakar langit. Masya Allah mereka peradaban mereka Ibu ya. Karena badannya besar-besar. Mereka bisa mengangkat batu-batu besar untuk dibikin gedung-gedung tinggi. Yang kata Allah gedung-gedung tinggi itu tidak ada satupun negeri bangsa yang bisa membangun peradaban seperti mereka. Tapi mereka kemudian berlaku ya zalim. Mereka seenaknya itu mencaplok orang suku-suku, membunuh. Makanya mereka bengis. Makanya batastum jabbarin, kasar, bengis dan tidak segan-segan menumpahkan darah. Nah, mereka juga menyembah berhala. Nah, penyembahan berhala ini Ibu bermula dari, jadi mereka yang selamat dari kapal dulu ya di masa banjir Nabi Nuh ada 80 orang itu nenek moyang mereka. Nah, generasi ini mati semua. Maka setan ini mulai setan kan yang masa umat Nabi Nuh kan beriman semua, Pak. Ya, setan istirahat dulu, Pak. Jadi yang 80 orang itu setan ya istirahat dulu. Muncul generasi setelah itu setan mulai Pak mengatur siasat. Karena kan setan kan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Maka generasi yang sepeninggal yang 80 orang ini
dibisikkan oleh setan untuk membuat patung-patung guna mengenang nenek moyang mereka. Nah, jadi patung-patung ini dibikin untuk mengenang supaya jejak sejarah tidak hilang. Bikinlah patung-patung sebagai monumen yang 80 orang ini. Mati generasi itu, muncul generasi berikutnya, mulailah mereka berwasilah. Karena ini nenek moyang mereka yang saleh-saleh. Mereka berdoa agar nenek moyang mereka menyampaikan doa mereka kepada Allah. Terakhir, mulai mereka menyembah berhala itu. Nah, dari keadaan seperti itulah diutusnya Nabi Hud kepada bangsaan. Nah, tetapi bangsaan ini, Pak Ibu, memang bangsa yang sombong ya, karena mereka badannya kuat-kuat. Ya, mereka tidak ada yang bisa mengalahkan. Ketika Nabi Nuh berdakwah, maka dakwahnya ditolak. Maka dakwah Nabi Nuh inilah yang disebutkan di surah Hud ayat 50 sampai 60. Apa kata Allah? Wa ila'ad akhahum Hud. Jadi Hud itu memang bangsaan sendiri, akhahum. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Jangan menyembah selain Allah. Dia memang kemusyrikan itu kemarin kita bicara tentang Nabi Nuh, ya, itu memang setan yang mengajarkan manusia untuk ya menyembah berhala. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fataran. Ya kaumku, saya berdakwah ini tidak minta upah. Saya tidak minta gaji. Saya hanya menyampaikan kebenaran agar kalian selamat, karena gaji saya dari Allah. Jadi sejak Nabi Nuh begitu juga Pak. Nabi Nuh berkata, ya qaumi la as'alukum min ajrin. Wahai kaumku, saya berdakwah siang malam tidak minta upah, tidak minta gaji. Jadi memang ini alasannya Bapak Ibu ya. Berdakwah, berceramah itu tidak boleh minta upah. Ya, minta upah tidak boleh. Kalau dikasih jamaah namanya sedekah, bukan upah. Ya sedekah tidak apa-apa. Mau kemana mau siapa saja boleh kan. Dan batasnya kan tidak ada kalau sedekah tu Ibu ya. Mau 1 juta, 10 juta, 20 juta kan tidak ada batasannya. Yang tidak boleh itu ibu bapak bertanya kamu Pak Ustaz, bara Pak Ustaz. Ya tergantung hadisnya saya Pak. Ya, itu tidak boleh itu. Ya. Kalau minta upah tidak boleh Pak. Ngajarin Quran tidak boleh minta upah. Itu Nabi Hud bilang begitu, saya tidak boleh minta upah. Karena upah saya dari Allah. Karena menyampaikan ajaran Al-Quran ini, menyampaikan Al-Quran ini pahalanya paling besar dan sebaik-baik manusia. Tapi umat Nabi Nuh tak mau terima. Umat Nabi Hud tak mau terima. Apa kata umat Nabi Hud? Ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, bertobatlah, beristighfarlah kepada Tuhan. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit dan akan menambah kekuatan badanmu. Jadi Bapak Ibu, sebelum umat Nabi Nuh dihukum oleh Allah karena pembangkangan mereka, karena dosa mereka, lama tidak turun hujan. Sebagian mengatakan sampai hampir 3 tahun hujan tidak turun-turun. Ini lama. Ya, jadi memang dosa manusia itu ada pengaruhnya dengan curah hujan, Pak. Kalau hujan jarang turun, itu tanda dosa memang sudah banyak. Umat Nabi Hud begitu tuh. Dulu umat Nabi Nuh juga begitu. Kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar, minta ampun, Allah turunkan hujan. Ini umat Nabi Hud sudah hampir 3 tahun hujan tidak turun. Hingga banyak ternak yang mati, tanaman mereka tidak ada lagi yang hidup. Memang mereka menderita hidupnya sebelum azab diturunkan oleh Allah. Karena mereka tetap juga membangkang kepada ya Nabi Hud. Dan kata Nabi Hud, kalau kalian beristighfar, Allah turunkan hujan dan ditambah kekuatan badanmu. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau banyak istighfar kata Allah ditambah kekuatan badannya. Jadi kalau mulai lemah Bapak Ibu badannya, itu tanda dosanya banyak. Tuh. Dosa itu kata Nabi, apa itu dosa? Dosa itu yang membuat hati tidak tenang. Kalau hati tidak tenang, gelisah, tidur tidak akan nyenyak, makan tidak akan enak. Kalau makan terganggu, tidur terganggu, daya tahan tubuh turun, maka penyakit banyak. Itu hubungannya dosa dengan kekuatan badan. Maka kalau ada Bapak Ibu acuk sakit, itu tanda dosa banyak. Nah, iya. Karena kata Nabi, tidak ada satu duri pun menusuk badanmu, kecuali sakit tusukkan duri itu menghapus dosamu. Maka tandanya kalau kita sakit itu tanda berdosa. Itu makanya Bapak Ibu lah tua-tua kau acuk sakit. Enak. Bakal lah gaya-gaya kau acuk sakit, dia dosa lah banyak.
Cara mengurangi dosa dikasih penyakit, gitu tuh. Ya. Jadi kalau kamu banyak istighfar, kata Allah, ditambah kekuatan badanmu. Jadi kekuatan fisik kita akan bertambah kalau banyak istighfar. Janji Nabi Allah begitu tuh. Ya, yang banyak istighfar tuh ditambah kekuatan fisiknya. Maka umat Nabi Hud tetap tidak mau, bahkan menantang, kalau engkau benar utusan Tuhan, coba datangkan azab. Maka Nabi Hud kemudian mengadu kepada Allah, tetap umatnya tidak mau beriman. Maka sebelum sebelum azab didatangkan Allah, maka Nabi Hud disuruh menyingkir dulu. Apa azab yang diberikan ke umat Nabi Hud? Ini disebutkan dalam banyak ayat. Pertama di surat Al-Ahqaf 24-25. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu haza 'aridun mumtiruna. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah sekian lama hujan tak turun, mereka rindu hujan turun, tiba-tiba datang awan gelap ke wadi-wadi mereka. Wadi-wadi itu lembah-lembah, karena mereka bertaninya di lembah-lembah. Datang awan gelap. Mereka berkata, haza aridun mumtiruna. Oh, ini awan yang akan menurunkan hujan. Maka mereka datang ramai-ramai menyambut itu hujan. Awan hitam itu mereka kira hujan. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim. Ternyata itu angin yang merupakan azab yang pedih untuk mereka. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yang angin itu ya menghancurkan mereka, tidak ada satupun yang tersisa, kata Allah, kecuali hanya rumah-rumah mereka. Tadi angin ini Bapak Ibu, kemudian dijelaskan lagi nanti di surat Az-Zariyat ayat 41-42. Arsalna alaihim ar-rihal akim. Kami kirim kepada mereka angin mandul. Jadi namanya ar-rihal akim. Ya, di surat Az-Zariyat 41-42, anginnya disebut angin mandul. Apa itu angin mandul? Angin yang tak membawa kebaikan. Angin yang membawa azab. Dan itu dijelaskan lagi nanti di surah Al-Mu'minun 41. Apa kata Allah? Fa akhazathumus sayhafa ya bil haqq faja'alnahum ghusaan. Jadi angin itu mendatangkan suara gelegar yang memekakkan telinga. Yang dalam hadis dalam ayat lain disebutkan fa arsalna alaihim rihan sarsaran. Itu angin apa? Angin puyuh ya. Angin yang sangat memekakkan telinga, lagi dingin. Ya. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nahlin munakir. Itu di surat Al-Qamar 18-20. Kata Allah, angin itu dingin, memekakkan telinga dan mencabut manusia. Jadi ada yang lari ke bunker-bunker, mereka bikin bunker-bunker, Pak. Umat Nabi Hud ini bersembunyi di bawah tanah, angin itu masuk ke bawah tanah itu menarik mereka. Dahsyatnya angin itu, Pak. Kalau kita angin biasanya kan berhembus saja, Pak. Ini angin memutar-mutar mencari mereka. Kalau ada yang bersembunyi di bawah tanah, tanzi'un nas, dicabutnya dari tanah itu. Itu dahsyatnya angin itu, Pak. Angin yang mencari orang, yang begitu dapat mangsanya diputar-putarnya, lalu dibawanya ke langit. Makanya nanti disebut di surat Al-Haqqah ayat 7-8, sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Itu mereka begitu ditarik oleh angin tadi, diputar-putar, dibawa ke langit, 7 hari ya, 8 malam mereka diputar-putar di atas langit. Itu dahsyatnya azab untuk umat Nabi Hud, Pak. Mereka diputar-putar 7 hari 8 malam berputar di atas langit itu oleh angin kencang. Dan angin itu mencari mereka semua. Jadi kalau ada yang bersembunyi di bawah tanah, angin itu masuk ke bawah tanah itu menarik mereka, memutar mereka naik ke atas, diputar semua. Maka mereka itu seperti seperti tunggul pohon yang lapuk. Ketika diputar-putar di langit itu, Ibu, sampai usus mereka bertebaran. Hingga kalau mereka nanti dijatuhkan, ya, ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah, seperti pangkal pohon korma yang lapuk. Jadi setelah 7 hari 8 malam diputar-putar di atas langit,
sampai keluar usus-ususnya semua, isi perutnya habis, lalu mereka dihantamkan ke bumi, ditancapkan kepalanya ke atas tanah. Itu seperti tanggul pohon korma yang lapuk. Dan anginnya dingin. Sudahlah anginnya itu memutar-mutar, ya, sakhara memutar-mutar anginnya itu pun dinginnya Masya Allah. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa satu orang pun dari umat Nabi Hud yang kafir, tidak ada yang tersisa. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya, ternyata senjata Allah itu ramai Pak. Dulu Nabi Nuh umatnya dengan air banjir, dengan banjir. Langit, bumi mengeluarkan air dan bersatu di tanah ini. Hancur. Umat Nabi Hud ternyata dihancurkan dengan senjata lain. Angin, rihan sarsaran. Angin ribut, yang angin itu Masya Allah mencari orang dan memutar-mutarnya ke langit. Tidak ada angin Pak seperti dari itu. Ini karena kesombongan mereka. Jadi memang Masya Allah Ibu, sombong itu memang ya tidak pernah dibiarkan Allah di muka bumi. Ya, memang kesombongan itu ragam-ragam Pak. Ya, ada kesombongan karena kekayaan. Ya, biasanya orang kalau kayu Bapak Ibu tidak bisa dibantah Pak. Ciri orang kayu kok tidak bisa dibantah. Ya, kalau orang tidak mau dibantah Pak, itu tanda orang sombong tuh. Maka orang kayu kan kadang tinggi suaranya Pak. Makanya kecik pamiho di kampung ambo Pak, ada dua orang tidak boleh dibantah. Satu orang kayu, dua orang gilo. Nah, itu tidak boleh dibantah tuh Pak. Enak, orang kayu dibantah tidak bisa loh Pak. Orang gilo dibantah tidak mau lah. Nah, jadi memang Bapak Ibu, kekayaan itu seperti Karun. Ya, Karun sombong karena kekayaannya. Ada yang sombong karena fisiknya, seperti umat Nabi Hud ini. Jadi umat Nabi itu sombong karena fisiknya yang kuat. Tidak ada satupun kaum yang bisa melawan mereka. Kuat sekali, besar-besar. Banyak juga orang yang sombong karena fisik. Ya kalau umat Nabi Hud sombong karena fisik yang kuat, tapi sekarang ada orang yang sombong karena fisiknya yang gagah gitu, yang rancak. Itu makanya orang rancak kok jalannya beda dengan orang tidak rancak. Kalau orang tidak rancak kancang jalannya. Enggak, kalau orang rancak lambe-lambe jalannya. Nah, tuh memang ciri orang rancak itu betul. Yang ingin dicari orang. Nah, ada orang sombong karena rancaknya Pak, karena gagah fisiknya. Ada yang sombong karena ilmunya. Dengan ilmuku yang paling hebat Pak. Kalau dengan harta sombong, dengan wajah sombong, dia ada sifatnya tidak permanen tuh. Harta kadang datang, kadang pergi. Kalau fisik juga begitu, tidak lama-lama tuh. Tapi kalau sombong dengan ilmu permanen Pak, sampai mati tuh. Maka dengan ilmu yang paling banyak manusia celaka nih Pak. Dengan ilmu nih, sombongnya dengan ilmu. Tapi ada orang yang sombong karena ibadahnya. Ada yang sombong karena ibadahnya Pak Ibu. Karena ibadahnya dia menjadi sombong. Merasa dirinya lebih taat, lebih baik, lebih saleh dari orang lain. Itu tidak boleh juga tuh. Dan kesombongan itu tidak pernah dibiarkan oleh Allah di muka bumi ini. Nah, makanya umat Nabi Hud itu dibinasakan oleh Allah karena dosa jabbarin, dosa kesombongannya. Ya, dan tidak mau menerima nasihat. Dan ciri orang sombong itu memang itu. Orang sombong itu tidak mau diberikan kebenaran. Makanya apa itu sombong kata Nabi? Batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang tidak mau dikasih tahu, ngeyel dikasih tahu, banyak alasan dikasih tahu, itu tandanya dia sombong. Kalau orang tidak sombong, senang diberitahu. Kalau orang sombong, marah dikasih tahu. Maka orang sombong itu dia tidak mau dikasih, walaupun dia tahu kebenaran, tetap dia tidak terima tuh. Itu ciri orang sombong tuh. Makanya kadang-kadang kesombongan itu banyak kita tidak sadar Pak. Ternyata kita ini kategori sombong. Kenapa? Kita tidak terima kebenaran. Maka pernah saya contohkan salah satu contoh aja. Ya bapak-bapak, mohon maaf nih, saya harus sampaikan begitu juga. Bapak-bapak yang perokok, ya, yang merokok. Coba Bapak Ibu tanya, rokok itu baik atau buruk? Kalau baik Ustaz, kalau baik kasih anak Bapak rokok. Tidak mau kan? Tanda rokok itu tidak baik. Nah kalau rokok tidak baik, kenapa merokok juga? Itu yang kesombongan namanya itu. Ya, jadi berhenti merokok dan perokok lah Pak. Ya, berhenti lah. Ya karena pelarangan sudah jelas. Kan hati nurani kita tidak mengatakan itu baik. Buktinya apa? Coba saya tanya ibu-ibu. Ada tidak ibu-ibu yang bercita-cita dapat suami perokok? Tidak ada. Itu tanda tidak baik itu. Ya Allah kirimlah suami perokok barik. Ada? Tidak pernah ibu-ibu berdoa macam itu tuh. Tapi dapat yang perokok tu baju lain. Betul ya? Maka apa berhenti? Karena begini Pak, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Allah haramkan surganya bagi orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Allah haramkan surga bagi orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Itu sombong namanya tuh.
Sudah jelas tahu kita tu buruk. Bahkan dibungkus, dibikin tulisan rokok membunuhmu. Kadang-kadang libet tulisan tu. Di libet lo gambar bibi cabik-cabik, jantung cabik-cabik, paru cabik-cabik, nyisok aja. Ya. Beko jangan cuma Nabi Hud, beko nyeputar-putar di angin, beko nyampen ke bawah mati. Ya Pak, mati dalam kesombongan namanya tu. Gitu. Oke, cik ibu, rugi yang bawa bawa suami tadi. Bapak yang perokok kan nanti kan lah, tak payah bawa ngecek juga ya. Ya bapak berhenti lah merokok lah. Ya. Umat Nabi Hud ini kan ada itu ngeyel dikasih tahu yang benar, sombong. Tak mau tu terima kebenaran tu. Dia tahu ini benar ni Nabi Hud, tapi tak mau terima kerana ini tadi. Ya, dia bangsa yang kuat. Cobalah datangkan azab kalau kau benar. Maka benar didatangkan Allah azab tu. Datang angin sarsan, ya sarsaran itu, rihan sarsaran itu. Ya, angin yang kuat, yang suaranya menggelegar, yang mencari orang, yang mencabut orang, memutar-mutar orang sampai dihentakkan lagi ke tanah serta 7 hari 8 malam diputar-putar di atas langit. Masya Allah Bapak Ibu ya, azab mereka ini karena kesombongan mereka. Makanya Bapak Ibu jauhi sifat seperti ini. Ya, ini sudah tampak pelajaran. Allah sudah ceritakan bagaimana setiap kesombongan itu tidak ada yang diredai oleh Allah di muka bumi. Semua akan dihancurkan oleh Allah. Nah, inilah cerita umat Nabi Hud Bapak Ibu ya, yang diceritakan di banyak surat, tapi kita hanya bahas di surat Hud ayat 50 sampai 60. Saya kira begitu Bapak Ibu.